Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar kawan. Dengan saya Dr. Feni Maya Lestari. Untuk video kali ini saya membahas tentang identifikasi resiko, hambatan, dan kendala dalam layanan klinis. Kita masih dalam standar 3.1 loh. Masih standar pertama dari upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Tetap semangat ya. Oke, ini sebenarnya sederhana sekali karena untuk EP, elemen penilaian yang satu ini hanya berupa pertemuan dan merencanakan tindak lanjut. Jadi daftar hambatan dan kendala dalam layanan klinis sama seperti masih di bab 7 dulu. Itu ada kendala bahasa, ada kendala tradisi, budaya, kebiasaan setempat, kemudian resiko apa yang timbul akibat layanan klinis. Di situ bisa terjadi infeksi nosokomial, mungkin kemudian bisa terjadi pasien jatuh, jadi kaitannya dengan PPI dan keselamatan pasien. Kemudian dari kondisi pasien sendiri yang menjadi kendala dan hambatan itu bisa pasien dengan resiko jatuh yang telah kita skor ya, kemudian lansia, disabilitas. Jadi pasien yang kita lihat dia ada disabilitas biasanya memang lebih menyulitkan ketika dalam proses layanan. Ibu hamil di sini juga menjadi prioritas karena kondisinya yang hamil itu sangat berbahaya bila disamakan dengan pasien-pasien yang stabil. Kemudian anak-anak yang datang ke puskesmas sendirian, tapi kalau dengan orang tua dia dan tidak ada hasil scoring yang menunjukkan bahwa dia membutuhkan prioritas pelayanan, dia tidak perlu menjadi prioritas. Oke, yang pertama kendala bahasa. Yang paling signifikan itu berperan dalam memberikan hambatan dan kendala itu adalah bahasa setempat, di mana contohnya di Bondowoso nih, mayoritas kan masyarakatnya Madura. Nah, untuk saya yang asli Bondowoso dan memang berdarah Madura, itu mudah buat saya. Baik Madura ataupun Jawa, karena saya pernah kuliah di Malang yang mayoritas Jawa di sana. Jadi kalau ada pasien Jawa atau Madura itu saya masih bisa berkomunikasi. Tapi kalau sudah Medan, Sunda, Bali gitu udah angkat tangan. Oke, ini kendala pertama. Kemudian aksen juga sebenarnya bisa menimbulkan kendala karena ini contohnya ya, bahasa Madura dengan aksen yang berbeda. Kalimatnya sama, tulisannya sama, tapi aksennya berbeda, itu artinya maknanya tuh beda. Contohnya bengkak, odem. Odem itu kalau bahasa Madura itu bere, bere ya. Pengucapannya tuh bere, tulisannya BERE, BERRE. Tapi ada orang yang mengucapnya kalau tidak terbiasa dengan aksen Madura itu bisa menyebut bere. Nah, beda kan udah? Bere dengan bere itu beda. Ya ini pasti juga di bahasa lain juga ada ya, selain Madura juga yang aksennya itu menimbulkan makna dan persepsi yang berbeda. Itu bisa menjadi kendala. Kemudian kendala tradisi, budaya, dan kebiasaan dalam yang menjadi hambatan dalam layanan klinis ini, seperti contohnya pasien itu seringkali mendikte petugas untuk memberikan injeksi. Kalau dalam bahasa Madura itu duklajeh gitu ya. Duklajeh itu artinya dua suntikan di bokong kanan dan bokong kiri, boka-boki gitu. Yang disuntikan terserah gitu, biasanya vitamin. Tapi sekarang suntikan mialgia sudah masuk dalam indikator keberhasilan kinerja dari kefarmasian, di mana angkanya harus turun kalau bisa 0. Jadi rawat jalan tidak memberikan suntikan untuk mialgia lagi. Kemudian pasien yang puasa aslinya tuh mutih ya, istilahnya mutih agar tidak alergi, padahal dia sedang membutuhkan kalori tinggi untuk penyembuhan penyakitnya. Ini banyak masih di masyarakat gitu, terutama pasien-pasien dengan luka ya, luka operasi seperti ibu hamil, ibu melahirkan setelah post-sesar biasanya diputihkan gitu, hanya makan nasi putih. Jadi tidak boleh makan telur, daging, dan protein yang lainnya. Padahal itu kan sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka.
Kemudian pasien cacar tidak boleh mandi. Nah, ini juga menghambat keberhasilan layanan klinis ya. Karena pasien cacar kalau tidak mandi semakin berat. Jadi ada kecenderungan masyarakat kita masih menganggap air itu berbahaya untuk luka gitu. Ya, dalam kondisi tertentu memang bila hygiene-nya jelek ya pasti akan menambah beratnya luka. Tapi usus cacar di sini wajib tetap mandi dengan air hangat gitu. Bukan berarti tidak mandi. Oke, untuk dokumennya sendiri ini yang biasa dipertanyakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman mohon dengan sangat tolong kalau memang ada dokumen yang kebingungan bikinnya, silakan bisa tanya ke saya lewat komen atau lewat sosmed saya punya Facebook, saya punya Instagram. Bisa ditanyakan nih dokumen ini apa sih contohnya. Jangan takut sama dokumen karena contekan dokumen itu banyak sekali, tapi mengerjakan isi dokumen itu yang lebih penting. Isi SK itu lampirannya apa itu silakan dikerjakan. Apalagi SOP itu isinya prosedur yang memang harus dikerjakan. Jangan lari dari situ. Kalau cuman bikin dokumen itu mudah. Saya pastikan saya punya banyak contekannya. Oke, dokumennya di sini diminta SK seperti biasa. Yang pertama harus muncul adalah SK, kemudian SOP untuk identifikasi resiko, kendala dan hambatan. Kemudian ini berupa pertemuan ya untuk mengidentifikasi. Jadi pertemuannya itu mengundang koordinator UKP yang mengundang kepala puskesmas, kemudian kepala puskesmas dan koordinator UKP di sini mengundang semua petugas pemberi layanan klinis untuk mengidentifikasi di tempat masing-masing ada kendala apa saja, resiko apa saja dalam layanan klinis. Jadi bukti pertemuan itu dari undangannya, absensinya, kemudian notulen yang dicatat oleh semua yang mengikuti rapat, serta ada foto. Nah, ini adalah bukti dukung nanti yang akan dicari oleh surveyor. Kemudian berikanlah laporan. Jadi tugas koordinator UKP membuat laporan hasil identifikasi. Dan di situ juga ada RTL atau tindak lanjut hasil identifikasi. Lanjut, ini contoh kendala bahasa. Jadi identifikasinya ya tadi yang saya sebutkan bahwa petugas seringkali tidak bisa memahami bahasa setempat bila petugasnya itu dari luar daerah. Jadi RTL-nya di sini bisa dibuatkan satu catatan terjemahan untuk petugas yang menerjemahkan bahasa medis dengan bahasa setempat. Itu dulu ada contohnya ya. Jadi misalkan bahasa Maduranya sakit ulu hati itu bahasa Maduranya kayak tampolok na ateh. Kemudian sakit kepala itu kayak cetak. Ya, okay. Saya Madura. Jadi aksennya memang aksennya belum tentu bagus juga sih. Kemudian ya tadi tuh bengkak itu bere, terus kalau di Bondowoso istilah muntabera itu tas bebe. Jadi atas keluar muntah, ke bebe diare gitu istilahnya. Ya lucu sih, tiap daerah pasti punya kekhasan dan keunikan masing-masing. Ini contoh ya, bisa disimak teman-teman kalau ingin membacanya lebih lama ya bisa di pause di video ini. Ini contoh aja, buka Google, buka Scribe itu banyak iklan nih. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menyimak, semoga bermanfaat dan tetap semangat selalu. Sekali lagi jangan jadikan dokumen itu momok karena contekannya banyak. Yang penting jalankan sistem pekerjaan kita sehari-hari, itulah sistem yang semestinya harus berjalan dengan baik. Oke, tabarakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.